Hi again everyone, welcome back again untuk Bitcoin update. So update hari ini sangat menarik untuk Bitcoin karena posisi kita udah ngelihat Bitcoin totally breakout. Jadi baru banget kemarin kita udah sempat discuss ya tentang sebuah possibility untuk pergerakan pada si Bitcoin. Jadi ada beberapa hal yang kita notice di sana, yaitu ya kita sempat review ya kayak pergerakannya, which is pullback untuk wave 2 dan lain sebagainya. Sekarang kita udah balik impulsif dan harga pun sudah berhasil break dari supply zone, which is potential target kita adalah di kisaran untuk wave 3 ya. Kita ngelihat pergerakan kemarin itu sebenarnya nggak terlalu banyak pullback, yang ada dia membentuk semacam base. Well, ada pullbacknya ya lumayan signifikan di sini, but then kamu bisa ngelihat harga setelahnya langsung naik signifikan. Dan untuk supply zone yang akhirnya berhasil di break, trend line juga sama sudah berhasil di break. So everything is good buat Bitcoin so far. Kita ngelihat ada possibility dia untuk kembali naik dan bahkan testing hingga level 18.500 yang kita sempat bincangkan pada video update yang lalu. Nah, teman-teman bisa lihat ya sekarang dari time frame daily terlebih dahulu. Saya ajak ke teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa posisi harga Bitcoin tadi itu sempat naik ya, sempat signifikan sampai $18.000, but then kita kena rejection di sana. Dan sementara ini saya update itu kurang dari 2 jam lagi akan istilah close candle ya untuk time frame daily, dan posisi harga itu saat ini kesulitan untuk bertahan di atas level $17.810, di mana level tersebut merupakan Fibonacci retracement dari swing high to swing low-nya pergerakan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat atau kita perhatikan di sini memang posisi kita sudah berhasil break dari resistance, dan ini didukung oleh situasi yang terjadi pada Consumer Price Index ya. Jadi kalau teman-teman belum nonton, make sure kalian nonton di video sebelumnya karena itu adalah update market yang terpengaruhi oleh si CPI tadi ya. Jadi saya sempat bahas di sana CPI gimana dampaknya terhadap market kripto dan juga terhadap keputusan atau kebijakan suku bunga yang akan diambil oleh the Federal Reserve pada pertemuan mendatang. Jadi itu adalah something yang menarik yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, the good news is posisi Bitcoin udah break dari resistance. Memang kita belum close candle, tapi ngelihat pergerakannya seperti sekarang ini, menurut saya sih udah very likely posisi kita akan close di atas ya. Dalam artian minimal kita udah berhasil close di atas 17.200 dan sekarang mungkin lagi struggling untuk bertahan di atas 17.800. Kalau bisa bagus, tapi kalau misalkan nggak bisa, gak masalah juga karena memang kita lihat pergerakannya seperti yang kita bahas di beberapa video lalu ya, ini memang higher high higher low sequence. Jadi kalau misalkan nantinya dia pullback terus testing ke level support di 17.200 ya nggak ada masalah juga, as long kita ngelihat harga masih punya momentum untuk menguat. Dan saya rasa itu ada pengaruh juga nanti pada istilahnya pertemuan the Federal Reserve besok ya di sekitaran jam 2 pagi di hari Kamis. Jadi ya, once again, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan market. Salah satunya adalah FOMC, dan hari ini CPI memberikan dampak yang cenderung positif. Nggak cuma buat market crypto, tapi semua market yang against dollar index. Seperti yang kamu bisa lihat di sini, Nasdaq tadi sempat naik signifikan, but then menjelang penutupan dia koreksi lagi. Terus, saya lihat juga di XAU, ya, XAU juga mengalami penguatan, which is lumayan positif. Dan ada satu lagi yang perlu dinotis teman-teman, karena Bitcoin naik, jadi wajar ya kalau kita lihat Bitcoin dominance juga ikut naik. Baru banget kita kemarin itu ngebahas tentang possibility of double bottom untuk si Bitcoin dominance, dan finally kita break nih daripada neckline-nya. Sekarang harga bukan harga ya, sorry, maksudnya value Bitcoin dominance di market cap secara keseluruhan itu adalah 41,44%. Dan saya pikir wajar kalau misalnya kita mau ngelihat Bitcoin yang menguat, ya udah pasti akan ada impact lah terhadap si Bitcoin dominance-nya. Ibaratnya money flow-nya berpindah dari altcoins jadi ke Bitcoin, dan ya itu wajar untuk terjadi. Oke. Nah, itu untuk time frame daily. Jadi perhatikan kita masih berada di dalam ascending channel atau rising wedge pattern ini, which is kita belum bisa dikatakan benar-benar totally safe ya, karena perlu diperhatikan juga guys, ini naiknya sangatlah korektif dibandingkan dengan penurunannya. Turunnya cuma butuh 2 candle, itu naiknya ya kita nggak tahu ya, baru udah berminggu-minggu aja bahkan kita belum bisa nge-reclaim level 18.500. Jadi memang a little bit challenging untuk posisi Bitcoin saat ini. Nah guys, by the way, kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly, based on pembahasan kita kemarin, memang kita udah sempat sampaikan juga ya
istilahnya untuk wave count yang berpotensi terjadi pada si Bitcoin. Dan kita ngelihat overall kalau misalkan pergerakan Bitcoin saat ini saya coba ukur untuk potensi daripada wave 3 yang major ya. Yang major itu adalah yang ini teman-teman, sorry ini minor maksud saya, dan ada yang miniaturnya ya. Ini miniaturnya harusnya berproses untuk menuju ke wave 3. Dan proyeksi sementara setelah saya gunakan Fibo extension, saya tarik dari wave 1 ke wave 2 nya di sini, itu kedapatan angkanya adalah di kisaran Fibo 1618 untuk $17.982, atau mungkin ini bisa diasumsikan juga sebagai $18.000 ya, more or less tipis-tipis. Dan ternyata reactionnya precisely dari level tersebut. Jadi saya pikir kalau misalnya oke lah kita masuk ke dalam fase koreksinya, maybe a little bit ABC corrective, maybe ABCDE, membentuk semacam pennant before akhirnya dia meneruskan lagi penguatan. But in the end, next potential movement adalah untuk minor wave 5 nya sekaligus untuk finishing wave 3. Jadi after that mungkin kita bakal melihat adanya major correction ya untuk wave 4 dia. Dan finally wave 5 kita itu sekaligus finishing ke 18.500. Dan kelihatannya mungkin akan struggling banget, kelihatan akan sulit ya untuk bisa mencapai level tersebut, karena memang ya balik lagi sentimennya masih cenderung negatif. Dan setelah itu wave 5 ya, setelah itu finishing wave 5, let's say asumsi saya sementara di 18.500 lah ya, karena ada faktor support yang sangat major pada pergerakan sebelumnya. Dan 18.500 saat ini berfungsi sebagai Fibonacci retracement 50% sekaligus area resistance. Jadi mungkin pertimbangan saya adalah ini adalah wave 3 nya kita. Jadi kita finishing di sini wave 3 dadar ya kan, sini finishing wave 3, and then kita masuk ke major correction lagi untuk wave 4 nya, dan akhirnya turun lagi ya. Jadi sementara kalau kita lihat berdasarkan wave count lebih kurangnya seperti itu. Dan buat teman-teman mungkin yang mempertimbangkan mau coba untuk manfaatkan pergerakan daripada Bitcoin, kalian bisa lihat mengacu pada time frame yang kecil ya, dalam artian seperti 15 menit ataupun 1 jam. Kamu bisa lihat di sini bahwa posisi kita udah finally break ya dari area tersebut. Oke, jadi ini saya ulangi prosesnya biar teman-teman punya gambaran. Yang sudah pasti adalah demand itu datang dari bawah ya. Kamu bisa perhatikan di sini posisi sempat ada sebuah spike candle yang lumayan signifikan panjang, dan bagi saya itu adalah salah satu area demand yang perlu diperhatikan. So in case nanti Bitcoin turun lagi lumayan signifikan sampai ke 17.200, mungkin setelahnya akan mendapatkan reaksi yang mungkin bisa dikatakan lumayan berlebihan, karena kamu bisa lihat di sini ordernya terlalu eksesif yang menyebabkan harga spike sangat signifikan, dan itu didukung juga oleh berita. Jadi istilahnya tambah mantep nih kalau misalkan udah didukung berita, ada power, ada activity, dan juga terjadi break bahkan dengan volume yang lumayan signifikan, which is secara keseluruhan ini adalah idealnya untuk kita ngelihat market kembali impulsif cenderung naik. Nah kalau misalnya teman-teman mau coba melakukan transaksi long position terhadap Bitcoin, at least you can either wait untuk testing area demand zone yang di 15 menit ya, which is itu di kisaran area 17.400, or you wait until mendapatkan sebuah chart pattern yang menarik untuk ditradingkan. Karena kalau kita lihat di 15 menit, at least buat bener-bener lower time frame atau short term time frame, kamu bisa lihat di sini bahwa terakhir sellers itu berusaha masuk untuk mulai bisa dibilang menekan harga ya, dan ini memang sewajarnya terjadi karena ada orang yang pasti pengen take profit dong dengan posisi harga sebelumnya. Jadi untuk saat ini adalah supply area kita, dan pergerakan penguatan terakhir bisa dilihat ya cenderung korektif. Jadi istilahnya perlu diwaspadai as long supply zone belum berhasil di break, well ada possibility istilahnya untuk Bitcoin turun lagi dan bahkan bisa testing terhadap demand zone-nya. Dan kalau misalnya itu terjadi, sebenarnya nggak ada masalah juga, karena in the end kita dapat harga yang lebih murah ya istilahnya, sekaligus untuk testing level-level of resistance dari pergerakan sebelumnya. Jadi ibaratnya dia turun, testing level resistance, kemudian mengkonfirmasi menjadi sebuah support, dan akhirnya terreversal kembali. Ya, kita bisa follow up pada saat proses ini terjadi. Alright, so sementara untuk update Bitcoin seperti itu dulu yang bisa saya sharingkan. Selengkapnya seperti apa besok akan kita bahas pada saat live streaming. Saya harap teman-teman mau luangkan waktu untuk kita berdiskusi dan berbincang-bincang pada live streaming. Mungkin perkiraan saya akan adakan antara jam 8 lah atau jam 9 malam ya. Jadi stay tune everybody.
nanti saya akan kirimkan linknya melalui grup Telegram dan juga community post serta Instagram. So I'll see you guys again in the next update. Hopefully Bitcoin bisa bergerak sesuai dengan ekspektasi. Koreksi dulu baru kemudian menguat lagi. Alright, thank you very much guys. Have a nice day. God bless everyone. Cheers guys. Bye bye.